Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salwati, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Asmendri MPD. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan setiap perubahan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, dan memberi arah. Dalam pendidikan Islam, kepemimpinan tidak hanya tentang mengelola, tetapi tentang bagaimana mengubah potensi menjadi kekuatan dan pengharapan menjadi kenyataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perubahan tidak akan terjadi sampai manusia berusaha mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Lembaga pendidikan Islam saat ini berada dalam kondisi yang cukup dilematis, yaitu antara mempertahankan tradisi klasik atau beradaptasi dengan perkembangan modernitas. Di era disrupsi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial yang cepat, serta globalisasi nilai, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu bertransformasi secara fundamental. Oleh karena itu, diperlukan model kepemimpinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu membawa perubahan yang signifikan. Sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita dapat melihat landasan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan merupakan kunci utama dalam kemajuan, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan tersebut, yaitu kepemimpinan transformasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional menjadi salah satu pendekatan yang relevan. Berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang berfokus pada hubungan kerja dan imbalan. Kepemimpinan transformasional lebih menekankan pada perubahan mendasar dalam sistem, budaya, dan pola pikir organisasi. Pemimpin tidak hanya mengelola, tetapi juga menciptakan visi dan memberdayakan seluruh elemen lembaga. Menurut Bas dalam teorinya, untuk mencapai kinerja yang melampaui batas normal, seorang pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan transformasional. Hal ini karena model ini mampu membangkitkan kesadaran anggota terhadap pentingnya tujuan organisasi serta mendorong mereka untuk berkontribusi secara maksimal. Apa itu kepemimpinan transformasional? Secara etimologis, transformasional berasal dari kata to transform yang berarti mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lebih baik. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini
berarti kemampuan seseorang memimpin untuk mengubah visi menjadi kenyataan, serta mengembangkan potensi sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu mempengaruhi anggota melalui keteladanan dan kekuatan kepribadian. Kepemimpinan transformasional ini pertama kali diperkenalkan oleh James pada tahun 1978. Kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass. Mereka mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan pemimpin dalam memotivasi bawahan untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi serta mencapai aktualisasi diri. Karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama, mempunyai visi dan misi yang jelas. Pemimpin yang baik harus memiliki visi dan misi yang jelas, artinya ia tahu tujuan yang ingin dicapai dan alasan dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang kedua, mengelola penyampaian visi. Visi yang baik tidak cukup hanya dibuat, tetapi harus disampaikan dengan jelas kepada tim. Apa tujuannya? Agar semua anggota memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam mencapai keberhasilan bersama. Yang ketiga, seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi tim. Motivasi ini penting agar seluruh anggota tetap semangat dan bekerja bersama untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Pemimpin transformasional juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Selain itu, penting untuk membangun budaya belajar dalam organisasi agar setiap anggota terus berkembang dan mampu bersaing. Budaya ini akan menciptakan tim yang tangguh dan produktif. Indikator gaya kepemimpinan transformasional. Dalam praktiknya, pemimpin dapat memotivasi anggota dengan beberapa hal. Yang pertama, suka dengan pembaharuan dan mudah beradaptasi dengan pembaharuan tersebut. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, mendorong kinerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selain itu, pemimpin juga harus mampu beradaptasi untuk meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan dan memberdayakan anggota organisasi. Dimensi utama kepemimpinan transformasional. Dimensi pertama adalah idealis influence, yaitu pengaruh ideal dari seorang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin menjadi teladan yang dihormati dan dipercayai oleh anggota. Integritas, komitmen, dan konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Dimensi kedua adalah inspirational motivasi, yaitu motivasi dan inspirasi. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi yang jelas dan inspiratif, serta menumbuhkan optimisme dalam tim. Dengan demikian, anggota akan merasa termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan bekerja secara maksimal. Dimensi yang ketiga adalah intellectual stimulation. Pemimpin mendorong anggota untuk berpikir kritis dan inovatif, serta berani menghadapi tantangan dengan cara-cara baru. Hal ini penting untuk menciptakan solusi yang relevan dalam menghadapi kebutuhan zaman. Karakteristik dari dimensi ini adalah menggali ide-ide anggotanya dengan melibatkan pandangan anggota terhadap sebuah kepentingan lembaga pendidikan. Yang kedua, memberikan ruang kepada pengikut untuk mengeksplor daya inovasi dan kreasinya. Yang ketiga, pemimpin meyakinkan bahwa pengikutnya mampu mencapai hasil kinerja yang lebih tinggi.
Dimensi terakhir adalah individualist consideration. Pemimpin memberikan perhatian khusus kepada setiap individu, memahami kebutuhan mereka, serta mendukung perkembangan potensi masing-masing. Dengan pendekatan ini, setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Adapun karakteristik dari dimensi individualist consideration ini terdiri dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama, pemimpin mendengarkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh pegawai atau anggota organisasi yang berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemimpin memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan pegawainya. Yang ketiga, pemimpin mengakui perbedaan masing-masing pegawainya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dan perkembangan potensi individu. Pemimpin tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses serta membangun hubungan yang kuat dengan anggota melalui komunikasi dan memberdayakan. Sebagai penutup, kepemimpinan transformasional bukan hanya sekedar konsep, tapi sebuah tanggung jawab moral dalam membangun perubahan ke arah yang lebih baik. Seorang pemimpin sejati bukan hanya dilihat dari apa yang dia capai, tetapi dari bagaimana mampu menginspirasi, memberdayakan, dan meninggalkan dampak positif bagi orang lain. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan peran sebagai pendidik dan pemimpin. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.